Lama selang beberapa waktu setelah itu, Belanda kemudian mengeluarkan ultimatumnya kembali bahwa mereka akan melakukan agresi militernya yang kedua karena Jepang telah angkat kaki dari Indonesia. Jadi Jepang sudah angkat kaki dari Indonesia, maka Belanda mengajak sekutunya Inggris ingin melakukan agresi militernya yang kedua. Ultimatum ini sampai ke telinga para proklamator, para pemimpin dan founding fathers negara kesatuan atau negara Republik Indonesia ini. Mereka akhirnya melakukan respon, melancarkan respons balik dengan cara apa? Dengan cara memberitahu balik tentara sekutu bahwa mereka tidak akan tunduk lagi setelah kita memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Apa yang dilakukan oleh Soekarno? Soekarno kemudian mengutus beberapa utusan untuk datang kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para guru-guru bangsa. Di antara mereka adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Habdatus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka datang menghadap ke kiai untuk meminta solusi, meminta arahan, dan juga mendorong para kiai, para ulama ini untuk mengkonsolidasikan masyarakat, santri, dan simpul-simpul utama dari rakyat agar bersatu padu dan tidak tunduk kembali kepada tentara penjajah, para agretor. Ya. Setelah didesak untuk melakukan hal ini, untuk melakukan konsolidasi, akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari pada bulan Oktober di tahun 1945 di tanggal 20-an ya. Beliau mengumpulkan para ulama, para petinggi-petinggi pesantren yang berafiliasi kepada organisasi massa Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama. Mereka mengumpulkan, Kiai Haji Asy'ari mengumpulkan para ulama, para pimpinan pondok pesantren, simpul-simpul masyarakat berkumpul untuk berkonsolidasi. Akhirnya keluarlah pada malam 21 Oktober di tahun 1945 mereka berkumpul dan di tanggal 22-nya keluarlah fatwa jihad yang terkenal. Nah, yang ditandatangani dan disuarakan lantang pertama kali oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kemudian sampai hari ini kita kenal dengan resolusi jihad. Ada beberapa poin, kalau tidak salah ada 9 poin fatwa. Fatwanya itu mengandung 9 poin yang mendorong salam ya, yang mendorong rakyat serta seluruh masyarakat agar mengangkat senjata berperang, ya, berperang senjata melakukan jihad berjihad membela tanah air karena tentara sekutu saat itu mereka memberikan ultimatum bahwa mereka akan melakukan agresi ke Surabaya, ke Jawa Timur. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di fatwanya juga adalah mewajibkan semua orang Islam laki-laki dewasa yang sudah akil baligh ya, yang kuat, yang memiliki senjata, begitupun kaum wanitanya dalam radius 94 km. Berapa? Radius 94 km. Untuk mengangkat senjata dan mempertahankan diri serta tanah air atas nama agama. Ya, mempertahankan tanah air. Jadi resolusi jihad. Jadi 94 km itu hukum jihadnya fardu ain.
Nah, yang di luar itu hukumnya fardu kifayah. Terjadilah perang yang dahsyat sekitar 3 pekan, ya, kurang lebih, ya. Dari tanggal akhir akhir Oktober 22, ya, sampai akhirnya eh, sebelum 10 November Brigadir Jenderal Malabi yang terkenal itu, yang dikenal di buku-buku sejarah kita, akhirnya tewas di tangan pasukan gerilya Bung Tomo. Bung Tomo, ya, sakti, keramat, ya. Para tentara Belanda dan Inggris kebingungan apa yang menyebabkan Bung Tomo ini begitu kuat, padahal kemana-mana dia dibopong, ya, karena beliau sakit demam sampai payah tidak bisa berdiri, dibopong di atas ranjangnya, tapi di atas ranjangnya dia masih meneriakkan kalimat takbir dan kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dengan semangat itulah kemudian akhirnya pasukan tentara Inggris dan Belanda diusir kembali ke negaranya, dan tidak melanjutkan peperangan alias melakukan gencatan senjata pada 10 November di tahun 1945. Ada kurang lebih korban dari rakyat Indonesia itu sampai lebih dari 16.000 jiwa. Ya, mereka menumpahkan darah mereka untuk membela tanah air. Jihad fi sabilillah dengan makna yang sesungguhnya, makna kita. Sedangkan korban jiwa dari pasukan sekutu itu ada sekitar 500 sampai 6.000 jiwa. Tentu ini merupakan kekalahan dan kerugian yang sangat besar buat mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk mundur. Sejak saat itulah kemudian Bung Tomo dikenal sebagai pahlawan, dan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Tanggal 22 Oktober diperingati juga, ditetapkan oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Hari Santri Nasional. Nah, kita bisa melihat benang merahnya kan akhirnya. Hadirin Allah muliakan, apa benang merahnya? Bahwa ternyata di balik kemenangan Indonesia mempertahankan diri tanah air serta agama di hadapan pasukan tentara sekutu di tanggal 10 November 1945, ternyata ada peran yang sangat besar dari kaum agamawan, dari kaum ulama, dari kaum santri. Ya, bahkan kalimat yang terus ulang-ulang diteriakkan oleh Bung Tomo, ya, untuk meneruskan fatwa jihad atau resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar. Kalimat takbir. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, fi sabilillah, fi sabilillah. Nah, sehingga hal itulah yang menyebabkan semangat berkobar dan konsolidasi rakyat serta masyarakat saat itu begitu kuat. Mereka tidak mudah dipecah. Karena apa? Karena antara ulama, kaum agamawan, kaum santrinya mendukung penuh dan didukung penuh oleh para umaroknya, para pemimpin bangsa. Nah, disinilah benang merahnya. Ada peran yang begitu besar dari kaum ulama. Sehingga esensi dari Hari Kepahlawanan, esensi dari kita memperingati Hari Pahlawan Nasional Indonesia sebenarnya adalah memperingati juga peran para ulama, ya, dalam peran mereka menyemangati, peran mereka membakar semangat kita masyarakat rakyat saat itu untuk berjihad,
membela tanah air, bahwa tidak halal sejengkal tanah pun yang diambil secara paksa oleh penjajah, oleh para agresor. Tidak halal satu hasta pun. Dan untuk mempertahankan itu, darah pun bisa jadi penukarnya. Subhanallah. Dan itulah yang diteruskan. Karena begitulah Islam mengajarkan para ulama. Para ulama mengerti apa yang mereka pelajari. Ya, mereka mengerti pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu begitu begitu kuat. Allah mengatakan misalnya, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Bahwa orang-orang yang terzalimi, teraniaya itu diizinkan untuk mengangkat senjata berperang, berjihad karena mereka teraniaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguhnya Allah itu pasti akan menolong mereka yang mempertahankan diri mereka. Mereka juga paham betul, ya. Mereka juga paham betul bahwa Allah mengatakan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, atau waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Perangilah mereka atas nama agama Allah. Ya. Sehingga para ulama ini mengerti, kaum santri ini mengerti bahwa Islam ini semakin kafah mereka peluk, maka semakin sempurna juga pengorbanan mereka untuk agama ini. Dalam sabda Nabi SAW yang terdapat pada kitab Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, ala adulluka ala abwabil khairi kullihi, kata Nabi SAW kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian mau aku kasih tunjuk kepada pintu-pintu kebaikan? Naam, bala ya Rasulullah, kata para sahabat. Tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu pintu-pintu kebaikan. Nah, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, abwabul khairi al-Islam. Kunci untuk menuju pintu-pintu kebaikan adalah agama Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiang agama Islam adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan wa dzirwatu sanamihi itu artinya atap paling tingginya, ya, adalah jihad. Maka ketika Islam itu tidak lagi menjadi hanya sekedar ritual, tapi dia sudah berubah, bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial, maka dia akan melindungi segala bentuk ritual yang selama ini dilakukan. Sebaliknya, kalau Islam ini hanya dikerjakan hanya sebatas pekerjaan ritual, sholat, puasa, haji, zakat, sedangkan dia tidak berubah menjadi satu gerakan transformasi politik dan sosial, Islam ini tidak akan sempurna. Islam ini akan selalu diserang, dihina-hina. Masyarakat muslimnya juga akan semakin lemah karena tidak ada payung atapnya yang melindunginya. Tapi juga jangan sampai Islam ini hanya punya atapnya saja, jihadnya saja, tetapi tiangnya tidak ada, salatnya tidak ada, ibadah ritualnya tidak ada. Apa yang terjadi? Atap tanpa tiang berarti atapnya akan roboh. Nah, inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama.
oleh kaum santri dan juga dimotivasi oleh para pemimpin, para proklamator bangsa kita. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Lebih jauh lagi eh, kalau kita baca ya dalam Al-Qur'anul Karim, memang tidak ada secara spesifik kata pahlawan dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata pahlawan. Pahlawan dalam bahasa Arab itu namanya batol. Batol. Ba to lam ya, batolun. Pluralnya abtol. Batolun itu bentuk tunggalnya, bentuk jamak atau pluralnya adalah abtol. Itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Namun pesan-pesan kepahlawanan itu banyak. Karena apa? Karena definisi pahlawan adalah orang-orang yang banyak pahalanya. Secara definisi KBBI, konon katanya pahlawan itu seperti definisi hartawan. Apa arti hartawan? Orang yang hartanya banyak. Nah, pahlawan itu adalah orang yang pahalanya banyak. Pahala itu diambil dari kata pahala. Nah, siapa mereka yang pahalanya banyak? Pahalanya paling banyak adalah orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Dan sebaik-baik kebermanfaatan untuk orang lain adalah mereka yang berjuang dengan gagah berani untuk membela kebenaran. Ya, jadi mereka pantas mendapatkan predikat pahlawan karena jasa-jasa mereka dan perjuangan mereka dalam menegakkan kebenaran. Ya. Dan pahlawan itu juga predikat yang tidak diberikan oleh seseorang untuk dirinya sendiri. Tapi predikat yang dimunculkan, ditempelkan, disematkan oleh orang lain untuk seseorang. Karena dianggap memiliki jasa-jasa yang banyak untuk menegakkan dan membela kebenaran. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim begitu banyak. Ya. Dan kalau kita bungkus nanti, kalau kita bungkus dengan pesan-pesan Al-Quran, ternyata pahlawan tidak sekedar mereka yang membela dan menegakkan kebenaran alias al-haq saja. Al-haq ya, menegakkan kebenaran. Tapi ada aspek yang lain, yaitu demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, aspek ini disebutkan dalam surah At-Taubah. Ya, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Kata Allah, kalau kamu tidak menolong agama Allah, maka Allah itu pasti akan menolong agamanya dan menolong para pengusung agamanya. Dan ini sudah terjadi. Idz akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnain. Kapan terjadinya? Ketika peristiwa hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar dari Makkah ke Madinah. Kaum muslimin terusir dari tanah dan kota kelahiran mereka sendiri. Mereka diusir oleh orang kafir, oleh orang musyrikin Quraisy. Mereka terusir. Ya. Sampai akhirnya mereka berdua, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, bersembunyi di Gua Hiro. Kok Gua Hiro sih? Jabal Sur ya. Ya. Kemudian akhirnya mereka bersembunyi, lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku khawatir kita akan dikejar. Kata Rasulullah SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih, karena Allah itu
bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka karena keimanan mereka, karena kepercayaan diri mereka, dan karena ketaatan mereka kepada perintah untuk berhijrah, Allah pun menurunkan ketenangan kepada keduanya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah menolong keduanya dengan tentara-tentara yang mereka tidak bisa lihat, yaitu para malaikat, yaitu hewan-hewan, yaitu unta-unta, yaitu jejak-jejak yang dibuat oleh hewan-hewan yang membuat para eh, para pencari ya, para pemuda-pemuda kaum musyrikin Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar itu terkecoh. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan Allah akan menghinakan kalimat kufur. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya, dan Allah senantiasa meninggikan kalimatnya, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, dari sini kemudian di surah At-Taubah ini ada kalimat kalimatullahi hiyal ulya. Maka pahlawan dalam kacamata Islam, kacamata orang-orang beriman adalah mereka yang menegakkan kebenaran, tidak sekedar menegakkan kebenaran dalam rangka menegakkan keadilan di dunia, tapi mereka juga mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi akhirnya para pahlawan dari kacamata keimanan ini, orientasinya adalah hadirin Allah muliakan, bukanlah kemenangan. Orientasinya apa? Bukan kemenangan. Orientasinya adalah mengejar di antara dua hal. Ya, di antara dua hal. Ihdal husnayain, kata Al-Quran. Yang pertama, dia menang, ya, dia menang dalam proses menegakkan kebenaran, atau yang kedua, dia mati syahid. Ya, dia mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab sama sekali. Langsung jalan tol ke surganya Allah. Sehingga mereka tahu orientasi mereka selama hidup dunia hanyalah terus berjuang tanpa memikirkan hasilnya. Orientasi mereka adalah terus berjuang dan terus menegakkan kebenaran. Yang mereka cari ada ridha Allah, dan ridha Allah letaknya ada pada keistiqomahan mereka dalam berjuang, bukan kepada hasil yang mereka raih. Karena betapa banyak orang-orang yang mendapatkan hasil yang mereka inginkan, namun Allah tidak ridha dan Allah tidak berkahi. Dan betapa banyak ada orang yang mati, ada orang yang meninggal di tengah-tengah perjuangan mereka. Dan itulah cara yang Allah paling ridhai, karena mereka meninggal dalam rangka mengorbankan diri dan mati sebagai syahid, syuhada fi sabilillah. Nah, kisah kepahlawanan dalam Al-Quran juga ada banyak ya. Ada kisah Talut dan Jalut, ada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kisah Raja Dzulqarnain, ya. Kisah Nabi Muhammad SAW ini banyak ya di Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan di surah Al-Anfal di juz 10, hadirin Allah muliakan, itu ada firman Allah bunyinya begini. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ini penting untuk kita pelajari ayat ini ya. Surah Al-Anfal di juz 10. Ini untuk membedakan mental kepahlawanan. Jarak atau gap yang begitu besar antara mental kepahlawanan di zaman sahabat Nabi dan zaman kita. Apa kata Allah? Wahai Nabi Muhammad,
Doronglah orang-orang beriman untuk berjuang, untuk berjihad, untuk berperang. Iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kalian punya 20 pasukan, punya 20 tentara, infanteri biasa, ya, maka satu orang dari kalian itu punya mental untuk mengalahkan 100 orang. Iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. 20 orang di antara kalian akan bisa mengalahkan 200 orang dari pasukan musuh. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan kalau ada 100 orang di antara kalian, maka kalian akan bisa mengalahkan 1.000 orang dari pasukan musyrikin karena mereka tidak memahami. Karena orang musyrikin tidak memahami. Nah, hadirin Allah muliakan. Jadi mental kepahlawanan di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi itu 1 banding berapa? 1 banding 10. Bayangkan. Ya, 1 banding 10. Mental kekuatan, mental kepahlawanan dan kekuatan fisik mereka itu 1 banding 10. Bagaimana dengan kita? Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kata Allah, sekarang Allah telah meringankan kalian, meringankan kewajiban kalian. Kenapa? Karena wa'alima anna fikum dha'fa, karena Allah mengetahui bahwa kalian itu mentalnya semakin lemah. Ya. Kalian tidak lagi disiplin, kalian makin hari makin jauh dari Al-Qur'an, makin hari makin jauh dari agama. Maka fa'iyyakum minkum mi'atun. Kalau ada 100 orang kalian hanya akan bisa mengalahkan 200. Ya. 100 ngalahin 200. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfaini biiznillah. Dan kalau kalian punya wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini. Kalau kalian punya pasukan sebanyak 1.000 orang, 1.000 prajurit, maka 1.000 prajurit itu hanya akan bisa mengalahkan 2.000 prajurit. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Nah, inilah perbedaan yang jauh ya. Mental kepahlawanan, mental perjuangan kita dengan para sahabat Nabi itu jauh. Jika sahabat Nabi bersama pasukannya 100 orang bisa mengalahkan 1.000, maka kalau kita itu paling bagusnya, paling hebatnya di kalangan kita ya, itu 100 orang mengalahkan 200. Ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW 200 bisa mengalahkan 2.000. Ya, maka di kita ya 1.000 hanya bisa mengalahkan 2.000. Artinya perbandingannya di zaman Nabi itu 1 banding 10. Kita, mental kita, dan itu ada petunjuknya dalam Al-Quran, mental kita itu 1 banding 2. Jauh kan? Jauh tidak? Jamaah sekalian hadirin Allah muliakan, inilah ya fakta yang mesti kita terima. Karena wa'alima anna fikum dha'fa, karena kelemahan kita, karena kita ini adalah orang-orang yang lemah. Ya. Apa yang menyebabkan kita lemah?
Nah, karena kita meninggalkan agama. Ketika kita meninggalkan agama kita, maka kita sudah meninggalkan jihad yang paling besar. Jadi ada sebuah kisah. Nabi Muhammad SAW itu di tahun 9 Hijriah, tahun 8, afwan, bukan 9. 8 menuju 9, itu melakukan perang Tabuk. Perang apa? Perang Tabuk. Perang Tabuk ini disebut dalam Al-Quran sebagai Sa'atul Usrah. Masa-masa sulit. Masa-masa payah. Karena ada 3 faktor. Pertama, sulit dalam ekonomi. Yang kedua, sulit dalam situasi musim lagi paceklik. Kemudian yang ketiga, ya, kesusahan atau kesulitan dalam sumber daya materi peperangan, alias mereka tidak punya peralatan yang mencukupi. Sedangkan pasukan yang menunggu di Tabuk, ya, sebelah utara Madinah, 500-an kilometer dari utara Madinah, Tabuk, itu ada tentara Romawi yang menunggu, sekitar 100.000 tentara Romawi yang menunggu. Sa'atul Usrah. Ya. Allah kemudian menangkan pasukan Muslim dengan mengusir pasukan Romawi sebelum mereka berhasil mengalahkan pasukan Islam. Pulanglah Nabi Muhammad SAW dan pasukan Islam, para sahabat Nabi ke Madinah. Saat itu Nabi kemudian berkata, kita akan menghadapi perang yang lebih dahsyat lagi. Raja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Sungguhnya kalian ini baru saja pulang dari jihad yang kecil. Dan kalian akan masuk kepada jihad yang lebih besar. Jihad yang lebih besar. Para sahabat heran dong. Lah, Rasulullah, kita kan baru aja melewati satu fase yang sangat menentukan dalam hidup kita. Sa'atul usrah. Masa-masa yang sangat sulit. Yang sangat sulit. Kami tidak punya bekal. Lagi musim panas. Dan juga di rumah tidak ada makanan sama sekali. Lalu engkau bilang bahwa kita ini baru saja ngelewatin jihad yang kecil. Padahal ini sangat jihad yang luar biasa ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, enggak. Itu yang baru saja kalian lakukan hanyalah jihad kecil. Para sahabat bertanya, kalau gitu apa ya Rasulullah, jihad akbar? Jihad yang besar itu apa? Kata Nabi SAW, jihad yang paling besar bukanlah jihad mengangkat senjata melawan pasukan musuh di peperangan, di medan perang. Jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Jihadun nafsi. Ya, jihadun nafsi. Maka kemudian hadirin Allah muliakan, inilah kunci bagaimana kita menuntaskan kepayahan, menuntaskan mental pecundang yang tersimpan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ternyata kita selama ini menjadi bangsa yang selalu kalah. Ya, kita menjadi masyarakat yang selalu tertinggal dan terbelakang karena kita sudah menuhankan hawa nafsu kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan kita ini menuhankan hawa nafsu? Apa? Karena kita sudah jauh dari agama kita. Karena kita sudah jauh dari Al-Qur'anul Karim. Karena kita sudah meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Keluhan Rasulullah SAW, aduan Rasulullah SAW dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Ya, wahai Rasulullah, wahai Allah, kata Rasulullah, ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Ya, kita meninggalkan agama kita. Padahal satu-satunya kunci bagi kita untuk menaklukkan hawa nafsu kita adalah dengan dekat dan kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada agama kita. Sebagaimana dahulu pasukan kemerdekaan berhasil mengusir pasukan sekutu karena mereka dekat dengan ulama, dekat dengan agama. Begitu pula lah yang dimintakan kepada kita hari ini. Itulah satu-satunya perjuangan konkret kita. Satu-satunya perjuangan konkret yang bisa kita lakukan. Selain memaksimalkan potensi, selain memaksimalkan semua kreativitas kita, berikan yang terbaik dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ditugaskan, dimanapun kita diamanahkan. Selain itu semua adalah kita kembali kepada agama. Di awal abad 11 Masehi, ya, setelah sekitar beberapa abad, Yerusalem, Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina, itu berada di bawah kekuasaan pasukan Islam dari sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian di abad 11 Masehi, pasukan tentara salib berhasil merebut kembali Yerusalem. Pasukan tentara salib itu berhasil menjajah kembali, merebut kembali Yerusalem, kota Al-Quds, Palestina. Persis seperti yang kita lihat sekarang, mereka membunuh-bunuhi, mereka menjajah orang-orang Muslim yang tinggal di sekitar Yerusalem, sekitar Al-Quds, Al-Aqsa. Ya. Kalah, pasukan Islam kalah. Padahal tadinya Palestina itu milik Islam, tapi kemudian diambil. Dan ketika dijajah, masyarakat Muslim di Palestina, mereka ditindas, wanita-wanitanya diusir, laki-lakinya dipenjara, tidak ada kebebasan sama sekali di situ. Ya. Berbeda saat kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu merebut kota Palestina. Semua agama hidup berdampingan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Melihat hal ini, begitu banyak ulama prihatin. Begitu banyak ulama prihatin. Di antara mereka adalah Hujjatul Islam, Muhyiddin Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Ghazali, atau yang bisa kita kenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali prihatin. Beliau hidup di Damaskus, di Syria, enggak jauh dari Palestina, masih di bumi Syam. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Imam Ghazali tidak melakukan apapun. Tapi jangan dipotong sampai sini ya, sebelum saya cerita nih. Ini saya lagi cerita dulu nih ya. Imam Ghazali hanya terdiam, termenung. Dia tidak mengangkat senjata atau menyuruh murid-muridnya, ayo kita angkat senjata, kita balas tentara salibis. Tidak. Mengapa? Mengapa Imam Ghazali tidak menyuruh santri-santrinya, murid-muridnya untuk melakukan serangan balik kepada tentara salibis? Kenapa? Nah, jawabannya ada di kisah selanjutnya. Imam Ghazali kemudian turun dari Madrasah Nizamiyah, dari Universitas Nizamul Muluk di Damaskus. Jadi Imam Ghazali itu sudah menjadi rektor universitas paling besar ternama ya pada dinasti Mamalik ya, punya menteri namanya Nizamul Muluk. Itu bikin universitas besar
di Damaskus, dan Imam Ghazali ditunjuk sebagai rektornya di umur 35 tahun. Nah, melihat kehancuran kaum Islam dengan direbutnya Palestina di awal abad 11 Masehi, Imam Ghazali tidak melakukan apapun, belum melakukan apapun. Dia tidak menyuruh santri-santrinya untuk mengangkat senjata. Murid-muridnya gitu, ayo kita balas balik gitu. Tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau mundur. Beliau mundur dari posisinya sebagai rektor. Beliau melakukan uzlah. Ya, beliau melakukan uzlah. Menyendiri, lalu kemudian beliau menyadari bahwa masalah sebenarnya dari kekalahan umat Islam, dari direbutnya kota Palestina, Al-Quds, Al-Aqsa, dari tangan umat Islam, bukan karena mereka tidak punya senjata, bukan karena mereka tidak punya kekuasaan, teritori. Tidak, saat itu banyak khilafah-khilafah yang berkembang, banyak kekuasaan-kekuasaan Islam yang berkembang, tapi mereka saling mencakar. Terjadi perpecahan yang begitu dahsyat. Kenapa mereka perpecahan? Karena mereka telah jatuh kepada nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna ma akhafu alaikum alwahan. Sesungguhnya yang paling akuti dari kalian itu bukan kalian fakir miskin, bukan kalian tidak punya harta, bukan kalian bukan kalian tidak punya keturunan, bukan kalian tidak punya kekuasaan. Yang paling aku takuti adalah al-wahan. Apa? Al-wahan. Para sahabat bertanya, "Umal wahan ya Rasul?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah yang paling aku takuti atas kalian. Wahan itu penyakit hati, yaitu hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ini adalah penyakit yang sudah sangat akut, terus berkembang, dan puncaknya pertama kali terjadi saat Palestina direbut kembali, dijajah kembali oleh pasukan kufar salibis. Dan Imam Ghazali mengetahui menjadi hal ini. Dan kunci untuk mengembalikan umat kembali kepada akhirat dan tidak takut mati, kunci untuk mengusir al-wahn ini adalah dengan mendekatkan mereka kembali kepada apa? Kepada ilmu. Kepada ilmu Islam. Saat itulah kemudian ya, Imam Ghazali memang dilihat sejarah, dihitung di sirah, itu seperti tidak melakukan apapun saat pasukan salibis melakukan invasinya di Perang Salib I dan menang atas Islam. Seperti dilihat tidak melakukan apapun, dan itu banyak dikritik. Padahal Imam Ghazali, apa yang beliau lakukan? Beliau menulis satu kitab yang sampai hari ini dipelajari, sangat fenomenal. Yaitu apa? Ada yang tahu? Kitab apa? Kitab ini dikaji sekarang di semua pesantren. Kitab ini kalau nggak ada di perpustakaan aktivis Islam, ini saya kasih tahu ya. Kami kasih tahu, kalau perpustakaan ini, kalau buku kitab ini tidak ada di perpustakaan aktivis Islam, aktivis masjid, santri, ya, aktivis mahasiswa. Kalau buku ini tidak ada di perpustakaan, berarti aktivismenya, ghirah keislamannya, semangat spirit keislamannya ada yang kurang. Apa kitab ini? Kitab ini adalah Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi Imam Ghazali dilihatnya terdiam, nggak melakukan apapun. Padahal dia adalah hujjatul Islam, pembela Islam. Tapi saat Palestina dijajah, terdiam seperti tidak melakukan apapun. Padahal yang beliau lakukan adalah menulis kitab yang sangat monumental, yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau tahu bahwa yang menjadi pangkal pokok masalah umat Islam itu cinta dunia dan takut mati adalah karena mereka sudah memati surikan ilmu-ilmu agama. Maka beliau tulislah Ihya
Ulumuddin, satu kitab yang sangat besar, monumental sekali. Ya, di situ Imam Ghazali mencurahkan semua kegelisahannya. Di situ Imam Ghazali mencurahkan semua pemikiran, semua wawasan, semua informasi yang memotivasi umat Islam agar mereka bangkit berjuang lagi, dimulai dengan kembali kepada agama, kembali kepada ilmu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membagi kitab Ihya Ulumuddin ini kepada 4 bagian besar. Ya, kitab yang pertama sekali adalah kitab ilmu, kemudian kitab ibadah, kemudian kitab afat, dan kitab tazkiyah. Nah, intinya bahwa Ihya Ulumuddin ini menjadi sarana para pembelajar umat Islam di masa Imam Ghazali dan setelah beliau untuk melakukan tazkiyatun nafsi, melakukan pembersihan diri dan penyucian jiwa dari dosa, dari maksiat. Selama ini mereka terkukung dalam hubbud dunya wa karahiyatul maut, sehingga mereka dikalahkan oleh pasukan musuh. Selama ini mereka terjebak sudah dalam kubangan cinta kepada dunia dan takut mati. Ya. Maka subhanallah, Ihya Ulumuddin ini dibuka dengan kitabul ilmi, kitab tentang ilmu. Imam Ghazali ingin memberikan isyarat yang sangat kuat kepada umat Islam di masa itu bahwa kita ini akan selamanya tertinggal ketika kita tidak mempelajari ilmu agama atau mempelajari ilmu yang mendekatkan kita dan berkhidmah kepada agama. Kita selamanya akan tertinggal. Beliau terangkan di situ ilmu-ilmu apa yang paling wajib dipelajari, ilmu apa yang wajib dipelajari, ilmu yang tidak usah terlalu banyak dipelajari, dan ilmu yang harus dihindari dan tidak boleh dipelajari. Jelaskan semuanya di situ. Nah, disinilah kemudian Ihya Ulumuddin dipelajari lagi oleh umat Islam. Mereka seperti terbangun. Mereka seperti dibangunkan oleh Imam Ghazali lewat karya monumental yang magnum opusnya ini. Seperti dibangunkan kembali. Ternyata kita selama ini mati karena kita jauh dari agama. Kalau kita ingin hidup lagi, maka kita harus hidup dengan agama. Kita harus menghidupkan agama kembali di tengah-tengah kehidupan sehari kita. Imam Ghazali kemudian punya murid, namanya Imam Ali As-Sulami. Imam Ali As-Sulami ini kemudian menjadi guru daripada ayah Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa? Ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Ahmad Nuruddin. Ahmad Nuruddin ini kemudian berbekal belajar kepada muridnya Imam Ghazali yang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Berbekal dari mempelajari kitab Ihya Ulumuddin dari muridnya langsung Imam Ghazali, inilah ayah Salahuddin Al-Ayyubi mulai kembali bisa melakukan counter attack kepada pasukan Salibis. Ya, mulailah Syria mulai berhasil, pasukan Syria, kekhalifahan di Syria berhasil dirangkul lagi, disatukan kembali. Ya, kembali. Sepeninggal beliau kemudian diteruskan oleh saudara dari Ahmad Nuruddin Az-Zanki yang bernama Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki ini terkenal sekali, guru sekaligus paman dari siapa? Salahuddin Al-Ayyubi yang juga belajar kitab Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Ya. Belajar kitab Ihya Ulumuddin, kembali lagi kepada agama, kembali lagi kepada Islam, kembali kepada ilmu. Ya. Bahwa kemerosotan dan kekalahan umat adalah karena mereka jauh dari ilmu, jauh dari agama, jauh dari adab. Di bawah Nuruddin Az-Zanki barulah kemudian semakin besar ya serangan balik, kemenangan-kemenangan Islam itu kembali diraih. Karena apa?
karena mereka sudah melakukan revolusi moral terlebih dahulu sebelum melakukan revolusi fisik, ya, revolusi pasukan. Subhanallah. Dan ini kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang di pasukannya dia tidak akan menerima tentara atau prajurit yang salat 5 waktunya bolong sejak baliknya, atau yang salat tahajudnya males-malesan. Ada satu cerita, dan konon ini terjadi di pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dan juga terjadi kemudian di Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi sehari sebelum menaklukkan, merebut kembali, membebaskan Masjidil Aqsa, mengumpulkan semua pasukannya dan bertanya, siapa di sini yang sejak masa baliknya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu silahkan duduk. Kemudian ditanya lagi, siapa yang sejak baliknya tidak pernah absen salat tahajud? Saat itu tidak ada yang berdiri kecuali yang bertanya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Ya, dengan semangat membara, dekat lagi kepada Allah, dekat lagi dengan agama, mereka akhirnya bisa membebaskan kembali Masjidil Aqsa dari tentara kaum Salibis. Kehebatan Salahuddin Ayyubi ini dirangkum dalam banyak sekali kitab-kitab sejarah dan juga ditulis bukan hanya para sejarawan Islam, tapi juga sejarawan non-Islam. Mereka mengomentari betapa kepahlawanan Salahuddin Al-Ayyubi ini memang layak untuk diganjar dengan pembebasan Masjidil Aqsa. Dan itu tadi di mana genealoginya kalau dilihat dari kembalinya umat kepada ilmu. Jadi tidak tiba-tiba. Generasi Salahuddin Ayyubi dengan generasi Imam Ghazali itu ada sekitar 1-2 abad. Ya, kalau tidak salah ya. Ada ya, lebih dari 1 abad. Yang pasti, lebih dari satu abad. Nah, ini dimulai dengan kembali kepada ilmu agama. Maka hadirin-hadirin yang Allah muliakan, maka ini bisa kita ambil pelajaran, kita bisa ambil moral sejarahnya, bahwa ketika kita jauh dari agama, kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan selamanya kalah. Sebaliknya kita akan menang, mental kita akan kuat, ruhiyah kita akan selalu optimis dengan janji-janji Allah ketika kita dekat dengan Al-Quran. Maka apa yang kita temukan hari ini, hadirin Allah muliakan, kawan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, dari begitu macam aliran pikiran, aliran pemikiran, tantangan zaman, arus globalisasi, ya, isu-isu yang berkembang, ini semuanya dilakukan dalam rangka untuk menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Diberikanlah teori-teori, penelitian-penelitian, hasil jurnal-jurnal mengatakan A, B, C, D, E, mengatakan LGBT itu adalah fitrah misalnya, dan seterusnya, isu-isu yang tidak ada henti-hentinya, yang pada akhirnya menjauhkan kita dari Al-Quran. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka tahu jika kita dekat dan kembali kepada Al-Quran, kita akan menang. Ya, ini udah dari 14 abad yang lalu Allah mengatakan, mengisahkan kisah ini dalam Al-Quranul Karim. Di surah Fussilat juz 24. Surah Fussilat juz 24. Allah mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
Orang-orang kafir itu berkata, ya, kepada sama mereka dan juga kepada orang-orang Islam, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian baca Al-Quran. Jangan kalian dengerin Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kalian tidak mendengarkan Al-Quran, walghaw fihi, dan bermain-main sajalah, ya, bermain-main sajalah, berpalinglah dari Al-Quran. Ketika kalian melakukan itu, la'allakum taghlibun, kalian pasti akan menang. Ya, kalian pasti akan menang. Nah, ini kata siapa? Kata orang kafir dari zaman dulu. Padahal apa? Padahal sebaliknya. Falanudhiqanna alladziina kafaru 'adzaban syadida wa lanajziyannahum aswa alladzi kanu ya'malun. Padahal sebaliknya, Al-Qur'an ini adalah kunci kemenangan kita. Jika orang kafir, jika musuh-musuh Islam, jika orang-orang yang benci dengan agama ini mengarahkan kita untuk jauh dari Al-Quran, berarti kunci untuk mengalahkan mereka adalah dekat dengan Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya. Jadi isu ini sudah dibilang sama Allah dari sejak lama. Terus bermunculan teori-teori, pandangan-pandangan yang menyesatkan, yang mengarahkan kita kepada menuhankan hawa nafsu, menuhankan akal pikiran, menyampingkan wahyu, menginjak-injak wahyu, sampai akhirnya membuang wahyu Islam, Al-Quran, dan Sunnah ini ke tempat sampah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin hadirat yang Allah muliakan, di sini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman hadirin hadirat semuanya dimanapun berada, mari kita sama-sama kembali lagi kepada Al-Quranul Karim. Kita kembali lagi kepada Islam. Kita kembali lagi menghidupkan agama di kehidupan sehari-hari. Tidak usah muluk-muluk. Mari kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Tidak usah berpikir besar. Saya ingin mengubah negara. Saya ingin mengubah masyarakat. Saya ingin mengubah sekolah di mana tempat saya ingin mengubah. Ya, ada sebuah kisah, ada seorang lelaki, dikisahkan ada seorang lelaki di umur 20-30 tahunnya dia mengatakan idealismenya. Dia menerapkan idealismenya. Satu-satunya solusi untuk mengubah semua kekacauan ini menjadi kemenangan untuk kita adalah dengan mengubah negara ini. Mengubah negara. Masya Allah. Idealismenya begitu. Mengubah negara. Kita ubah ideologi negara ini. 10 tahun kemudian, ketika dia menginjak umur 30 tahun, dia melihat tidak ada perubahan sama sekali. Idealismenya diterapkan kemana-mana. Idealismenya disampaikan. Tapi tidak ada yang berubah. Dia tidak mengubah apapun. Sehingga dia mengatakan, kalau begitu, satu-satunya cara untuk mengubah kekacauan ini menjadi kemenangan adalah dengan mengubah institusi pendidikan, institusi masyarakat terdekat di mana kita hidup. Tapi 10 tahun berselang, tidak ada satupun yang berubah. Tidak ada satu jengkal pun yang berubah. Semua tetap sama. Dia tetap kalah. Masyarakatnya tetap terhubung dalam keterbelakangan. Ketika dia menginjak 40 tahun, dia mengatakan, kalau begitu, satu-satunya cara untuk mengubah kekacauan menjadi kemenangan adalah dengan mengubah perumahan di sekitar saya untuk lebih dekat lagi, lebih benar lagi, agar kita bisa menang. Tapi ternyata menginjak umur 60 tahun tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Sampai akhirnya dia mengatakan, ketika menjelang 60 tahun, saya baru sadar bahwa kunci perubahan itu tidak dimulai dengan mengubah hal-hal yang besar. Negara, pasar, institusi pendidikan. Tapi perubahan itu dimulai dari sendiri.
Tapi ia menyesalinya. Ia mengatakan itu ketika ia sudah menginjak umur 60 tahun. Subhanallah. Dan tidak ada apapun yang terjadi, perubahan yang terjadi sampai ia meninggal. Nah, pelajaran moralnya adalah, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita berhijrah, mari kita meninggalkan apa yang selama ini salah, kita perbaiki, dan apa yang sudah kita selama ini jalani dan kita yakini sebagai kebenaran, kita minta sama Allah agar kita istiqomah, konsisten di atasnya sampai nanti hari kiamat. Kita berhijrah, kita istiqamah, dan insya Allah dengan hijrah dan istiqamah kita akan mendapatkan dan meraih husnul khawatimah. Hadza minni, semoga apa yang saya sampaikan dari tazkirah mau'izah hasanah bermanfaat buat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Semoga Allah catat perkumpulan kita sebagai perkumpulan yang dikelilingi oleh malaikat, yang diberikan salawat dan doa oleh para malaikat, dan juga dicatat sebagai pemberat amal timbangan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kita bisa bersaksi bahwa kita sudah berikhtiar untuk mengajak dan membangunkan umat ini dari keterpurukan dengan mengajak mereka kembali kepada Al-Qur'an Karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.